Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Zakaria dalam program Basmalah, bincang santai masalah aktual di madrasah ya. Di broadcast Media Center Mandua Seram bagian timur ya. Di kesempatan ini kita akan berbincang tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar, khususnya penerapannya di madrasah yang ada di Provinsi Maluku. Untuk itu telah hadir di studio Bapak yang sangat berkompeten di bidang ini. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Bapak Lafata SAG MH. Assalamualaikum Pak. Selamat datang di Bumi Tawatunusa. Mudah-mudahan sehat ya, walaupun capek. Dong di kota minyak ya, biar kota minyak tapi insya Allah ketemu muka saya minyak. Baik Bapak, jadi kita ketahui bersama bahwa perubahan kurikulum adalah suatu keniscayaan ya di Indonesia. Sejak setelah kemerdekaan sampai dengan saat ini tuh kurang lebih sudah 10 kali perubahan kurikulum, terakhir dari kurikulum 2013, dan saat ini dicanangkan oleh pemerintah untuk pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini saya mewakili teman-teman sahabat-sahabat di madrasah ini, ingin tahu ini sebenarnya ini apa sih ini, katong kan barang antik ini, katong baru ya untuk di madrasah kan kita baru dengar lah ya. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar ini seperti apa, barangkali Bapak bisa memberikan gambaran untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak Pak Zakaria. Pak Zakaria. Pertama tentunya selaku kami tentunya memberikan apresiasi kepada Pak Kasipendis dan jajaran atas berdirinya Media Center ini. Menyangkut dengan kurikulum Merdeka Belajar ini, sebenarnya hampir sama dengan apa yang telah dilaksanakan sebelumnya. Cuma ini hanya berorientasi kepada bagaimana seorang siswa dan guru itu bisa betul-betul bersinergi dan memahami ya, lingkungan dan madrasah secara menyeluruh terkait dengan proses pembelajaran di madrasah itu sendiri ya. Nah, makanya saya lihat seluruh guru dewan guru yang ada di madrasah, saya kira sudah tidak asing lagi dengan kurikulum ini. Namun hanya mungkin dari sisi teknisnya mungkin ada hal-hal yang perlu dibenahi, dan itu sekarang sementara dirancang ya. Dan katong di Maluku di provinsi di Indonesia khususnya di madrasah baru tahun ini katong mulai ya. Di tahun pelajaran 22-23 Pak ya. Gitu. Kira begitu. Iya. Untuk sasarannya Pak, ini sekolah-sekolah mana nih yang disasar untuk kurikulum ini? Ya, yang jelas semua yang ingin, karena begini, kurikulum ini kan pada dasarnya implementasi dan sasaran itu semua pada semua jenjang ya, RA sampai MA ya, gitu. Jadi itu insya Allah ke depan seluruh stakeholder yang ada di madrasah mereka akan bahu-membahu dalam rangka untuk mengimplementasikan secara bersama-sama ya, terutama lewat pokja juga ya, pokjawas dan yang lain-lain, untuk bersinergi bersama untuk mencari solusi yang terbaik agar supaya kurikulum Merdeka Belajar ini segera diimplementasikan mulai tahun ini dan 2 tahun ke depan. Tentunya dalam pelaksanaan ini pastikan ada program-program persiapan yang mungkin yang sudah disiapkan oleh bidang pendidikan madrasah. Barangkali boleh tahu Pak, itu program apa kira-kira yang menyambut tamu kita ini? Jadi begini Pak Zakaria dan Pak Kasipendis,
Kabupaten Seram bagian timur. Kebetulan tahun ini kita mendapat bantuan untuk workshop dan rakor ya untuk madrasah. Nah, salah satu agenda penting yang materi yang akan disampaikan dalam workshop tersebut adalah implementasi kurikulum ini dan bagaimana agar supaya mensinergikan semua potensi yang ada di madrasah untuk sama-sama melaksanakan kurikulum ini secara menyeluruh dari semua jenjang. Nah, dan insya Allah setelah kegiatan di SBT ini 1-2 hari ke depan sudah dirancang untuk mengundang seluruh kepala madrasah untuk sama-sama membicarakan, sekaligus kita akan mengundang narasumber dari pusat ya, yang terkait dengan ini. Itu yang paling penting supaya kita semua bisa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa direalisasi. Dan ini mohon bantuan teman-teman di lapangan agar supaya kalau ke depan ada informasi segera ditindaklanjuti. Tentunya dalam penerapan kurikulum ini kan pasti tidak sekaligus Pak ya. Misalnya kelas di tingkat aliyah itu mungkin kelas 10 dulu ya, kelas di Sanawiyah mungkin kelas 7 atau di MI kelas 1 sama kelas 4 sampai dengan selesai. Ada target Pak, kira-kira di Maluku itu tahun berapa semua sudah selesai atau sudah menggunakan kurikulum baru ini? Yang jelas target kita itu kalau di Provinsi Maluku sebenarnya lebih cepat lebih baik, tapi ini juga kita harus menyesuaikan dengan kondisi, pertama kondisi wilayah kita di Maluku, yang kedua SDM kita. Tapi dari satu sisi kalau SDM kita di madrasah saya kira sudah cukup baik ya. Tinggal ke depan sinergitas antara semua stakeholder itu, bagaimana supaya kurikulum ini bisa berjalan sesuai dengan diharapkan. Sebenarnya target kita mulai tahun ini itu kita mulai menjejaki permasalahan satu madrasah mungkin dimulai dari A atau B atau C, itu nanti teknisnya nanti satker atau kepala madrasah yang atur berdasarkan kesepakatan bersama nanti ketika rakor tersebut. Ya namanya merdeka jadi memang dikembalikan ke masing-masing. Itu. Jadi kita di bidang khususnya itu tidak bisa membuat semacam dipatok tidak bisa, karena itu kita pelan tapi pasti. Artinya yang jelas target kita sampai 2 tahun ke depan itu semuanya sudah madrasah sudah melaksanakan dan itu sesuai dengan apa yang diinstruksikan juga oleh Dirjen Pendis di pusat. KSKK Pak ya. KSKK. Ini Pak, saya baca-baca tentang literatur kurikulum Merdeka Belajar, ada yang menjadi ciri khas ini. Ini ada penguatan pelajar Pancasila, karakter pelajar Pancasila ini. Kalau kita bicara tentang karakter Pancasila ini sebenarnya kan di madrasah ini kan sudah ada. Karena barangkali ini istilah baru ini. Atau ada yang beda Pak, ini seperti apa ini? Sebenarnya ini karakter Pancasila ini kan sama dengan apa yang sudah dilaksanakan di madrasah-madrasah. Cuma hanya mungkin dari sisi namanya saja. Tapi kalau proses pembelajarannya kan sudah ada di agama, di mana-mana. Semuanya sudah mencakup itu. Cuma mungkin ini cuma ini hanya nama saja, tinggal supaya dikemas sedemikian rupa agar dia lebih mengerucut begitu. Implementasi dan pelaksanaan dan itu antara Pancasila dan program yang kita laksanakan di madrasah ini betul-betul ada sinergitas dan dia harus terarah gitu. Sebenarnya kita sudah melakukan, tapi sudah ada namanya. Belum. Misalnya kalau ketuhanan itu kan di madrasah ada kegiatan, misalnya
ibadah, ya, kegiatan ada literasi, ada toleransi, ya, toleransi, semuanya sudah. Ya. Gotong royong Ya, ada, semua. demokrasinya ada, kita pemilihan ketua OSIS Ya. di situ. Hanya memang kita belum kasih nama. Belum. Ya. Tapi kalau dari implementasi programnya kita malah sudah laksanakan dari awal kita masuk ke madrasah, ya. Sekarang lagi digencarkan lagi, sebelum metode pembelajaran dimulai harus literasi Al-Quran dan lain-lain. Itu semua mengacu kepada itu tadi. Iya, karakter Pancasila. Ya. Jadi intinya sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar ini sebenarnya kita tidak asing. Ya, tidak asing sebenarnya. Ya, dari sisi nama saja dan mungkin literaturnya yang kita harus samakan atau kita menyesuaikan. Ya. Makanya ini kita kemarin sudah koordinasi dan dengan teman-teman dari Pokjawas, mereka juga sudah kita nanti bersinergi untuk bagaimana mempercepat implementasi Merdeka Belajar ini secara bertahap di madrasah-madrasah yang memang kita awali di situ, lalu kemudian yang lain tinggal menyesuaikan. Memang harus sosialisasi harus banyak supaya teman-teman juga memahami, terutama di struktur bayar, struktur mata pelajaran. Itu pastilah kurikulum ada perubahan-perubahan. Jadi ini kan kemarin alhamdulillah kita sudah buat Zoom dengan Pak Kasubdit Kurikulum, Pak Suwardi. Beliau juga sangat antusias melaksanakan sosialisasi itu, dan waktu itu dihadiri oleh seluruh stakeholder yang ada di madrasah. Nah, saya kira ini tahap awal untuk itu. Nanti setelah itu nanti kita ikuti lagi tahap kedua ini setelah ada kegiatan workshop dan rakur tersebut. Nah, saya kira ini momen ini kita harus manfaatkan sedemikian rupa agar supaya seluruh potensi yang kita miliki kita bersama-sama mengawal dan sekaligus mengimplementasikan program ini demi untuk peningkatan kualitas SDM baik itu siswa maupun seluruh dewan guru yang ada di madrasah. Pada akhirnya kita teman-teman di madrasah ya sebenarnya tidak usah menunggu sosialisasi. Kita harus membudayakan literasi untuk menggali apa sih kurikulum. Sehingga kalau nunggu sosialisasi kan lama ini, kita harus menjemput bola ini sehingga kita memahami betul bahwa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa. Kebetulan kemarin juga Pak Ketua Persatuan Guru itu juga Pak Kusnadi juga sudah mengambil inisiatif ya pada teman-teman seluruh kepala madrasah untuk duduk bersama. Kita bagaimana kita mengawal program ini sekaligus kita sinergikan potensi yang ada di madrasah ini agar supaya ke depan program ini kita segera realisasikan ke seluruh madrasah yang ada di Provinsi Maluku, di Indonesia. Di Indonesia. Dan itu bukan khusus untuk negeri saja, tapi di swasta juga. Semua berlaku untuk semua. Baik, menarik sekali perbincangan kita di kesempatan ini. Pastinya dari teman-teman madrasah ada yang masih bertanya ini tantangan untuk kita semua bahwa mari kita mengawal dan melaksanakan, kemudian kita menggali melalui literasi kita, supaya kita membaca, mencari tahu sehingga kita tidak hanya menjadi penerima, tapi kita bisa memberikan pemahaman kepada teman, kepada orang tua, kepada siswa bahwa seperti inilah kurikulum Merdeka Belajar yang akan dilaksanakan. Demikian Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk kami. Mudah-mudahan kita Bapak sehat selalu sehingga mohon doanya. Amin. Kita bisa bersinergi untuk memajukan madrasah lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakaria yang bertugas dan teman-teman kru mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya.
Terima kasih. Aduh,